Hey Sob, kembali lagi bersama saya Gabriel di AGP Talk. Okay, dan welcome to another video essay. In this video, I'm warning you about something in this internet. Anomaly brain rot. Sekarang gini aja deh. Bayangkan seekor buaya bersayap yang menjatuhkan bom dari langit yang dikenal sebagai Bombardino Crocodilo. Kedengarannya konyol, namun karakter ini telah menjadi ikon dalam dunia meme Italian brain rot. Sebuah tren internet yang menyebar cepat di kalangan anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Well guys, welcome to the era of brain rot, di mana otak kita dibanjiri oleh konten digital yang absurd, aneh, gak jelas, educationless, dan berulang, yang dapat mengikis kemampuan berpikir kritis dan fokus kita. Istilah brain rot sendiri yang secara harafiah berarti pembusukan otak telah menjadi word of the year di tahun 2024 menurut Oxford University Press. Bahkan Bombardino Crocodilo dan Tralalelo Tralala sendiri memiliki makna yang bikin lolo pade, melongok, dan juga geram. Nah, dalam video ini kita akan menyelami fenomena brain rot dari asal-usulnya, evolusinya, dampak terhadap kesehatan mental, hingga bagaimana cara kita melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita tahu konteks brain rot seperti apa, maka kita harus mengetahui the definition of brain rot itself. Istilah brain rot merujuk pada kondisi penurunan fungsi mental atau intellectual akibat konsumsi berlebihan konten digital yang dangkal atau tidak menantang, terutama di media sosial. Fenomena ini sering dikaitkan dengan perilaku seperti doom scrolling, penggunaan berlebihan slang internet, dan kecanduan media sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Tapi lo tau gak, kalau istilah brain rot ini bukan istilah baru. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Henry David Thoreau dalam bukunya Walden pada tahun 1854 untuk menggambarkan penurunan standar intelektual. Namun, dalam konteks digital saat ini, brain rot telah menjadi istilah populer di kalangan generasi Z dan generasi Alpha untuk menggambarkan efek dari konsumsi konten online yang berlebihan dan tidak bermutu. Fenomena seperti Italian brain rot mencerminkan tren ini, di mana karakter-karakter absurd hasil AI dengan narasi pseudo-Italia menyebar luas di platform seperti TikTok dan Instagram, menarik perhatian anak-anak dan remaja dengan konten yang tidak masuk akal namun menghibur. Meskipun istilah brain rot sering digunakan secara ironik atau humoris, penting untuk menyadari potensi dampak negatif dari konsumsi konten digital yang berlebihan terhadap kesehatan mental dan fungsi kognitif. Okay, now let's talk about the evolution of brain rot. So you think that brain rot starts from Skibidi Toilet? You are so wrong. It started way earlier. Fenomena brain rot bermula dari popularitas game horror indie yang menampilkan estetika kartun menyeramkan dan gameplay yang sederhana namun menegangkan, yaitu Bendy and the Ink Machine di tahun 2017, menggabungkan gaya animasi tahun 1930-an dengan elemen horor psikologis. And then, ada pula Baldi's Basics in Education and Learning tahun 2018, parodi dari game edukasi dengan suasana yang tidak nyaman dan jumpscare yang mengejutkan. And then, oh boy, the cringiest of all, Poppy Playtime di tahun 2021, menampilkan mainan hidup yang menyeramkan dalam pabrik mainan terbengkalai. Like, what the fuck was that? Why do people make that stuff? Selain itu, ada pula Gardens of Banban dan Jumbo. Hey, no, not that Jumbo. No, definitely not that one. There we go, Jumbo Josh. Meskipun game seperti Five Nights at Freddy's juga populer, Five Nights itu dirancang dengan niat untuk benar-benar menakutkan dan memiliki narasi yang lebih kompleks, sehingga tidak termasuk dalam kategori brain rot. Nah, selain game horror, ada pula game absurd yang paling what the fuck, yang memiliki tema rap battle. Emang gak jelas rap battle-nya. Gak pakai lirik, tapi pakai AIUEO. Nah, Friday Night Funkin' adalah game ritme yang menjadi wadah bagi komunitas untuk menciptakan berbagai modifikasi yang seringkali absurd dan penuh referensi meme, seperti mod Bob City yang menampilkan karakter-karakter dari meme internet dan budaya brain rot, seperti Mayor of Ohio dan Maddox, yang dikenal dengan konten video pendek yang penuh dengan istilah-istilah aneh, like
Why do people make that? Tujuannya apa gitu? Gua aja nggak ngerti gitu. Ngapain lu bikin game rap battle yang bukan seperti they not like us, tapi ui a a I a u a a a. Kesel gua. Apa itu FNF? Aduh. Kenapa orang malah terhibur sama yang kayak beginian ya? Next ini nih, after FNF, kita mulai memasuki puncak dari keabsurdan brain rot. Apalagi kalau bukan Skibidi Toilet. Skibidi Toilet adalah seri animasi yang menggambarkan perang antara toilet dengan kepala manusia dan humanoid dengan perangkat elektronik sebagai kepala. Dibuat oleh animator asal Georgia, Alexei Gerasimov, aka The Fuck Boom. Menggunakan Source Filmmaker, menjadi viral di kalangan anak-anak dan remaja, terutama generasi alpha, sehingga membuat istilah Skibidi menjadi slang serbaguna tanpa makna tetap. Digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keren atau aneh. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konten yang absurd dan tidak masuk akal serta educationless dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi budaya digital anak-anak. Nah, sejak Skibidi Toilet itu pula terbentuklah bahasa-bahasa baru dari Gen Alpha yang menurut gua, what the fuck kind of language is that? Dari generasi Alpha telah mengembangkan kosakata mereka sendiri yang dipengaruhi oleh meme dan budaya internet. Tadi barusan Skibidi digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keren atau aneh. Ohio, istilah untuk sesuatu yang aneh atau tidak masuk akal. Giat, istilah yang awalnya merupakan seruan, kini digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan penampilan menarik dan lain sebagainya, seperti Sigma, Riz. Oh my god, what was that? What was that? Bahkan ini seringkali membingungkan bagi generasi yang lebih tua. Gua aja bingung, dan gua generasi Z. Namun menjadi cara bagi generasi alpha untuk mengekspresikan identitas dan koneksi sosial mereka. Fenomena seperti Skibidi Toilet, Friday Night Funkin', dan Bendy and the Ink Machine telah menjadi bagian dari budaya digital yang populer di kalangan anak-anak dan remaja. Namun konten-konten ini dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak jika dikonsumsi tanpa pengawasan yang tepat. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana konten-konten tersebut dapat mempengaruhi anak-anak. Nah, yang pertama, gangguan perkembangan kognitif dan emosional. Anak-anak yang sering terpapar konten dengan alur cerita yang tidak logis atau absurd dapat mengalami kesulitan dalam memahami realitas dan mengembangkan pola pikir kritis. Misalnya Skibidi Toilet menampilkan karakter kepala manusia yang muncul dari toilet tanpa alur cerita yang jelas, yang dapat membingungkan anak-anak dalam membedakan antara fantasi dan kenyataan, aka skizofrenia. Kedua, perilaku imitasi yang tidak sesuai. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Konten seperti Skibidi Toilet dan FNF seringkali menampilkan gerakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Menirukan gerakan aneh atau perilaku agresif dari karakter-karakter tersebut dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada yang ketiga, ketergantungan pada konten yang bersifat instan. Konten dengan tempo cepat dan simulasi tinggi seperti yang terdapat dalam FNF dan Bendy and the Ink Machine dapat menyebabkan anak-anak menjadi terbiasa dengan kepuasan instan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk fokus pada aktivitas yang memerlukan konsentrasi jangka panjang seperti membaca dan belajar. Keempat, ada penurunan minat pada aktivitas edukatif. Ketika anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk menonton atau bermain konten yang tidak edukatif, mereka mungkin kehilangan minat pada aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca, bermain di luar, atau berinteraksi sosial. Ini dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan kognitif mereka. Kemudian ada yang kelima, risiko paparan konten yang tidak sesuai usia. Beberapa konten dalam Skibidi Toilet dan game horror indie seperti Bendy mengandung elemen kekerasan atau visual yang menakutkan. Paparan terhadap konten semacam ini dapat menimbulkan rasa takut berlebihan atau mimpi buruk pada anak-anak, serta mempengaruhi kesehatan mental mereka. Okay, now the moment you've all been waiting for. Anomaly videos. Fenomena konten anomali dalam dunia digital merujuk pada tren konten yang absurd, tidak logis, dan seringkali menggabungkan elemen budaya dengan sentuhan humor gelap atau horor. Konten-konten ini seringkali viral di platform seperti TikTok dan YouTube, menarik perhatian terutama dari kalangan muda. Namanya aja aneh-aneh,
Coba can you tell me what all of this means? What the fuck is this kind of uncreative titling? Who made this shit? Berikut adalah beberapa contoh konten anomali yang mencolok. Ada tung 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 sahur, tralalelo tralala, bombardino krokodilo, cappuccino assassino, tripitropa. What? Weird ass name, right? I mean how come is this shit popular? Konten anomali seperti Skibidi Toilet, Bombardino Krokodilo, dan Tung 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 Sahur menjadi populer karena sejumlah faktor psikologik, sosial, dan algoritmik yang saling berinteraksi. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, daya tarik emosional dan kejutan. Konten anomali seringkali memicu respons emosional yang kuat seperti tawa, keterkejutan, atau keheranan. Misalnya, Bombardino Krokodilo, sebuah buaya antropomorfik yang digambarkan sebagai pesawat pengebom militer yang menggabungkan elemen visual yang absurd dengan narasi yang tidak masuk akal, menciptakan pengalaman yang mengejutkan dan menghibur bagi penonton. Emosi yang kuat ini mendorong orang untuk membagikan konten tersebut kepada orang lain. Yang kedua, kesederhanaan dan kemudahan untuk ditiru. Konten seperti Tung 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 Sahur memiliki struktur yang sederhana dan mudah diingat, sehingga mudah untuk ditiru dan dimodifikasi oleh pengguna lain. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari komunitas online yang pada gilirannya memperluas jangkauan dan popularitas konten tersebut. Kemudian yang ketiga ada algoritma media sosial yang mendukung. Platform media sosial seperti TikTok dan YouTube menggunakan algoritma yang mempromosikan konten dengan tingkat interaksi tinggi. Konten anomali yang unik dan menarik cenderung mendapatkan banyak like, komentar, dan share, sehingga algoritma akan menyampaikan konten tersebut kepada lebih banyak pengguna dan mempercepat proses viralitas. Kemudian yang keempat ada motivasi sosial dan FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak orang membagikan konten anomali karena ingin menjadi bagian dari tren atau percakapan yang sedang berlangsung. Fenomena FOMO mendorong individu untuk tetap terhubung dengan apa yang sedang populer, agar tidak merasa tertinggal dari komunitas mereka. Kemudian yang kelima ada curiosity gap dan daya tarik keanehan. Konten anomaly seringkali memanfaatkan curiosity gap. Ketika seseorang merasa ada informasi yang belum mereka ketahui dan ingin segera mengetahuinya. Keanehan dan ketidakterdugaan dalam konten seperti Tung 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 itu menciptakan rasa penasaran yang kuat, mendorong orang untuk menonton dan membagikannya. And if this keeps happening, society will collapse. I'm gonna explain how bad this anomaly content is. Starting with the meaning of Bombardino Krokodilo and Tralalelo Tralala. Again, what is Tralalelo Tralala? Alright, I'm gonna give you its original video. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna, Ornella Lecca Cappella. And here is the translation that will make you as furious as I am. Their words, not mine. Tralalero, tralala, damn, and damn all. I was with my damn son playing Fortnite when at one point my grandmother arrives. She kicked my pee. Here is Bombardino Krokodilo. Bombardiro Crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Translate. A flying alligator who flies and bombs and God and he doesn't believe in Allah and he loves bombs. If you keep watching those two, that means you supported the guy who made it. And if you support the guy, oh god, you get the logic. You get the logic and you get the oh my god. No. The point is just don't watch it anymore. Just stop it. Just stop it. Stop it. Get some help. Tung 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 Sahur sebenarnya gak ada unsur pelecehan, tapi still it's bad for you. Why? Karena pertama, gangguan perkembangan kognitif dan emosional. Paparan berulang terhadap konten yang absurd dan tidak logis dapat mengganggu perkembangan kognitif anak.
Anak-anak mungkin kesulitan membedakan antara realitas dan fiksi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Kemudian ada perilaku menyimpang dan peniruan negatif. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Konten anomali seringkali menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, seperti gerakan aneh atau tindakan yang tidak pantas. Menirukan perilaku ini dapat menyebabkan anak dianggap aneh oleh teman-temannya dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Yang ketiga ada masalah psikologis dan emosional. Konten dengan elemen horor atau kekerasan dapat memicu rasa cemas, takut, atau mimpi buruk pada anak. Beberapa anak bahkan mengalami ketakutan irasional seperti takut menggunakan toilet setelah menonton Skibidi Toilet. Kemudian ada penurunan prestasi akademik. Ketergantungan pada konten digital yang tidak edukatif dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Mereka mungkin lebih fokus pada tren media sosial daripada tugas sekolah dan kegiatan akademis lainnya. Kemudian potensi dampak neurologis. Paparan berlebihan terhadap konten yang sangat merangsang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi konten semacam ini dapat menyebabkan perubahan struktural pada otak, seperti penurunan ketebalan kortikal dan gangguan pada jalur neurotransmitter, yang dapat mempengaruhi kontrol impuls dan fungsi eksekutif. Fenomena konten brain rot dan anomali digital seperti Skibidi Toilet, Bombardino Krokodilo, Tung 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 Sahur, dan berbagai video absurd lain memang tampak lucu, unik, dan menarik perhatian. Namun di balik visualnya yang penuh warna dan suaranya yang viral, konten-konten ini perlahan membentuk pola konsumsi media yang dangkal, cepat bosan, dan penuh stimulasi berlebihan terutama pada otak anak-anak yang masih berkembang. Konten semacam ini tuh tidak membangun logika, tapi hanya menjejali anak dengan absurditas. Kemudian mengaburkan batas antara realitas dan fantasi, terutama bagi anak kecil. Kemudian memicu adiksi dopamin instan, sehingga mereka kehilangan minat pada aktivitas normal seperti belajar, membaca, atau bermain secara sehat. Memicu peniruan perilaku aneh atau tidak pantas yang berdampak pada interaksi sosial dan emosi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah menciptakan generasi yang kebal terhadap makna namun sangat sensitif terhadap sensasi. Yang lebih serius, algoritma media sosial mempercepat persebarannya. Video yang absurd cenderung viral dan yang edukatif tenggelam. Anak-anak akhirnya membentuk identitas digital berdasarkan hal-hal yang justru menjauhkan mereka dari realitas. Bukan berarti semua hiburan harus dihindari, tapi sudah waktunya kita berani membedakan antara konten yang menyenangkan dan konten yang menumpulkan otak. Orang tua, guru, dan bahkan para kreator muda perlu sadar bahwa apa yang viral belum tentu bernilai. Jika dulu kita khawatir anak terlalu sering main di luar, sekarang kita perlu khawatir kalau mereka terperangkap dalam dunia digital yang penuh kebisingan tanpa makna. Jangan biarkan brain rot menjadi generasi-generasi kita berikutnya. Sekarang adalah waktunya berpikir ulang. Apa yang sedang kita tanamkan di pikiran anak-anak hari ini? Oke, jadi segitu dulu video pembahasan kita hari ini. So please, just, stop watching all of this and watch something educational. Hey, aku dengar Walking with Dinosaurs balik lagi dengan konsep baru. Except for that one. Oh yeah, I can see why. Okay, what do you think about this video? Let me know in the comments below. Jangan lupa like dan subscribe biar aku bisa bikin video essay yang berikut-berikutnya. See you, itu saja sob.